샛별 Selamat belajar. Ketika data awal perusahaan sudah masuk, maka tampilan MyOp akan menjadi seperti ini. Nah, yang pertama akan dibuat terlebih dahulu akun sesuai dengan data yang dimiliki perusahaan. Langkah awalnya adalah dengan mengklik atau memilih menu akun pada bagian kiri, kemudian pilih akun list. Nah, di situ sudah tertera ada beberapa akun, tapi itu adalah akun bawaan dari aplikasi MyOp itu sendiri. Nah, itu akan kita samakan terlebih dahulu dengan data yang ada di perusahaan. Apakah itu sama? Kalau misalnya ada yang sama, misalnya untuk header atau akun pertama. Untuk akun 1000 atau akun 10.000 ini kita klik 2 kali. Kemudian akun name-nya kita ganti menjadi aset. Kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk akun yang kedua, masih akun header, adalah akun aset lancar dengan nomor akun 11.000 atau 1.000. Nah, itu karena belum ada nomor akunnya, maka kita klik new. Kemudian untuk pojok kiri atas, nah itu kita ganti dari detail akun menjadi header akun. Kemudian kita klik. Untuk akun tab-nya tetap aset. Kemudian akun number-nya kita isikan 1000. Kemudian kita tab, kita tuliskan untuk nama akunnya yaitu aset lancar. Kemudian kita klik OK. Untuk akun yang ketiga adalah kas di bank dengan nomor akun 11100. Nah, kebetulan pada file ini atau pada data ini sudah ada dengan nama general check account. Nah, itu kita klik 2 kali. Kemudian kita rubah untuk akun tab-nya, karena kas di bank itu adalah type bank, jadi tinggal kita klik saja atau dibiarkan saja. Kemudian akun nomornya dibiarkan, akun name-nya diganti dengan kas di bank. Kemudian kita klik OK. Hal ini dilakukan berulang kali sampai semua akun yang ada pada daftar akun di siklus yang akan dikerjakan itu sudah masuk. Nah, setelah semua akun sudah ditambahkan, bisa kita lihat ya, untuk all account itu isinya sudah sangat banyak. Jadi bukan hanya akun-akun bawaan dari aplikasi MyOp, tetapi akun-akun yang sesuai dengan data perusahaan sudah ada. Kemudian kita akan lakukan link account, atau kita akan melinkkan akun dengan sistem. Ada pada bar atas yang kecil-kecil itu kita pilih setup, kemudian pilih link account, pilih account and banking account. Kemudian untuk account and banking link account ini ada 3 yang bisa dirubah. Yang pertama adalah equity account for historical balancing. Nah, itu kita klik kemudian akunnya kita rubah dari historical balancing account kita jadikan saldo penyeimbang. Kita klik use account, dia akan berubah. Kemudian untuk bank account for electronic payment, yang ini kita rubah ke kas di bank. Kemudian klik use account. Nah, ketika muncul pertanyaan seperti ini, do you want to change the bank account for electronic payment? Klik yes. Kemudian dia akan berubah. Untuk bank account for undeposit fund, nah itu kita klik, kemudian kita ganti dengan kas di tangan. Kemudian klik use account. Klik yes. Nah, sudah berubah. Tetapi untuk equity account for current earning dan for return earning ini masih belum berubah. Nah, kita akan rubah. Kita close dulu. Kemudian kita masuk lagi ke account list. Kita masuk ke bagian equity. Ini untuk
saldo laba awal, saldo laba berjalan, itu dia masih berdiri sendiri, dan di sini masih ada return earnings dan current earnings. Nah, kita akan rubah. Untuk yang saldo laba awal, kita rubah ke return earning. Jadi saldo laba awal ini kita klik 2 kali, akan muncul. Kemudian kita klik kanan, kita hapus untuk akun saldo laba awal dengan cara klik kanan, kemudian pilih delete account. Nah, setelah itu klik OK. Kemudian untuk di bagian nama akun return earning dengan nomor 38.000, kita klik 2 kali. Kemudian untuk akun numbernya kita rubah menjadi 0300, akun name-nya berubah menjadi saldo laba awal. Setelah itu kita klik OK. Untuk yang berikutnya adalah akun saldo laba berjalan. Klik 2 kali, klik kanan, kemudian delete. Kemudian kita masuk ke akun current earning, klik 2 kali, rubah akun numbernya menjadi 0400 dan akun name-nya menjadi saldo laba berjalan. Kemudian klik OK. Lalu kita kembali ke link account, setup, link account, account and banking account. Nah, kemudian di bagian equity account for current earning akan berubah menjadi saldo laba berjalan, dan equity account for return earning akan menjadi saldo laba awal. Klik OK. Selesai untuk link account yang pertama. Untuk link account yang kedua, lagi pilih setup, kemudian link account, ambil untuk yang sales account, klik di bagian sales account. Nah, di sini dia ada 2 yang harus dipilih. Yang pertama, asset account for tracking receivable, untuk mencatat piutang. Itu kita klik, kita rubah dari aset tetap menjadi piutang usaha. Kemudian klik use account. Kemudian bank account for customer receipt, yaitu kas di bank. Tap. Kemudian untuk bagian art charge, freight on sales, dan lain-lain itu tetap dikosongi, tidak usah dicentang. Kemudian klik OK. Untuk link account yang ketiga, lagi kita pilih setup, link account, kemudian kita ambil purchases account. Nah, untuk purchase account ini ada 3. Liability account for tracking payable. Nah, ini otomatisnya keluar hutang jangka panjang. Ini harus kita ganti menjadi hutang usaha. Klik use account. Kemudian untuk bank account for paying bills. Nah, ini tetap kas di bank, otomatisnya sudah betul. Kemudian untuk bagian I can receive item without a supplier bill, ini sudah ada centangnya. Ini dibiarkan, jangan dihilangkan centangnya. Tapi harus dicek lagi liability account for item receipt-nya itu sudah benar hutang bank BCA atau bukan. Kalau bukan berarti silahkan dirubah. Tapi kalau memang sudah benar akunnya adalah akun hutang jangka panjang, maka dibiarkan saja. Kemudian klik OK. Kemudian adalah link account yang terakhir, yaitu kita klik setup, kemudian pilih link account sama seperti sebelumnya, pilih payroll account. Untuk bank account for cash payment, ini otomatis keluar kas di tangan, kita rubah menjadi kas di bank, klik use account. Bank account for check payment, ini juga kas di bank, tetap. Bank account for electronic payment, ini juga tetap kita isikan kas di bank. Kemudian untuk default employer expense account, nah ini otomatis keluar employment expense, nah ini kita klik, kita ganti menjadi beban gaji karyawan. Use account. Kemudian default wages expense account, nah ini wages and salaries, itu kita ganti juga menjadi beban gaji karyawan. Untuk default tax or deductions payable account, itu kita ganti dari payroll liability menjadi hutang pajak. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tax code atau link tax. Nah, kita pilih lagi untuk bar atas yang kecil-kecil tadi, tapi bukan setup, kita pilih untuk yang list. Kemudian pilih bagian tax code. Nah, dia akan muncul tax code list.
ada sangat banyak, tapi ini kita tidak memerlukan semua tax code. Kita hapus semua tax code dan hanya sisakan untuk kode GST dan NT. Cara menghapusnya, klik kode yang akan dihapus, kemudian klik kanan, pilih delete tax code, kemudian tekan OK, dan dia sudah menghilang. Itu dilakukan berulang kali sampai semua kode pajaknya itu terhapus, hanya sisakan kode GST dan kode NT. Nah, ketika sudah tersisa hanya kode GST dan NT, pilih kode GST, klik GST, kemudian untuk tax code-nya diganti dari GST menjadi PPN. Description-nya juga diganti menjadi pajak pertambahan nilai. Untuk tax type dan rate itu tetap good and service tax, rate-nya tetap 10%. Untuk link account for tax collected, ini kita ganti dari GST collected menjadi hutang pajak. Kemudian untuk link account for tax paid itu diganti dari GST paid menjadi pajak dibayar di muka. Setelah itu klik OK. Nah, begitu pula untuk yang kode NT. Klik 2 kali, kemudian tax code, description, tax type, dan rate itu tetap, tidak ada yang perlu dirubah. Hanya dirubah untuk bagian link account for tax collected menjadi hutang pajak, dan link account for tax paid itu menjadi pajak dibayar di muka. Kemudian klik OK. Setelah itu dia akan pada tax code listnya itu sudah akan berubah. Klik close. Kemudian kita akan merapikan akun list atau daftar akun yang sudah ada tadi dengan cara klik akun list, kemudian masuk ke all account. Nah, di sini kan masih ada banyak akun-akun bawaan dari Mayop yang tidak terpakai. Itu misalnya untuk provision account. Nah, itu kita hapus. Jadi akun-akun yang tidak terpakai itu dihapus saja. Provision account, klik 2 kali, kemudian klik kanan delete account. Kemudian akun yang tidak diperlukan akan terhapus. Selain itu juga dilakukan dicek antara akun yang sudah ada itu apakah tab-nya sudah sama, apakah nama akun dan nomor akunnya sudah sama. Nah, itu harus disamakan dengan akun yang dimiliki perusahaan. Misalnya untuk piutang usaha, nah ini dia type-nya masih masuk di bank, padahal seharusnya dia masuk ke account receivable. Nah, itu berarti klik 2 kali piutang usaha, kemudian untuk account type-nya itu diganti dari bank menjadi account receivable, kemudian klik OK. Itu dilakukan untuk semua akun yang ada di account list. Jadi mulai dari kelompok aset hingga kelompok other expense itu harus sesuai dengan akun yang diperlukan yang ada di data perusahaan. Kemudian ketika semua akun sudah dirapikan dan hanya tersisa akun-akun yang sesuai dengan yang diperlukan di perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan saldo awal. Kita close terlebih dahulu account listnya, kemudian kita masuk ke setup, pilih balances, kemudian pilih account opening balances. Nah, ini adalah nomor akun, nama akun, dan opening balances. Itu opening balance-nya itu masih 0. Kita isikan sesuai dengan data yang ada di perusahaan. Untuk kas di bank adalah 6 juta. Kemudian untuk kas di tangan adalah 38 juta. Nah, ini diisikan terus sampai ke paling bawah. Benar-benar sesuai dengan data yang ada di perusahaan. Dan dipastikan bahwa amount left to be allocated-nya itu harus bisa 0, karena ini menandakan bahwa jumlah antara debit dan kreditnya itu sudah sama atau sudah balance.